Oke. Gitu. Jadi memang dari kecil gue itu suka banget sama dunia perfilman. Sebenarnya dari SMA tuh pengennya jadi sutradara pembuat film. Tapi kebetulan jalan hidup berbeda ya, karena orang tua itu pengusaha, jadi kita jadi pengusaha. Terus kebetulan jadi pendeta juga pernah sempet macam-macam melalang buana. Nah di umur yang ke 35 ini kebetulan di awal tahun ada kesempatan untuk bermain film dengan produser yang sama dan sutradara yang sama, Pak Niko dan Pak Daniel Tito. Nah itu udah rampung syutingnya, semua sukses, dan sekarang mereka ada film kedua. Tentunya dengan senang hati kita ikutan lagi. Oke, ini full fighting berarti atau seperti apa nih dirimu di peran ini sendiri? Kalau di film ini sebenarnya bukan fighting, justru lebih banyak thriller drama permafiaan. Jadi seru banget sih, ditunggu ya. Oke, perannya sendiri dirimu sebagai apa dan karakternya seperti apa sih? Di sini gue berperan sebagai Tommy, salah satu anggota dari mafia Red Dragon, mafia Cina yang ceritanya bertarung dengan mafia South Wild. Nah, Tommy ini adalah karakter mafia muda yang pintar, cerdas, tapi juga licik. Dia adalah seorang investigator karena sedang terjadi suatu masalah dan kita tidak tahu sepanjang film siapakah pelakunya. Tommy ini di-assign atau ditunjuk untuk menyelesaikan dan mencari tahu masalah ini. Oke. Mungkin kalau boleh flashback, awal mula nyemplung di dunia hiburan kayak gini, ada cerita kan? Kalau gue sendiri kan sebagai content creator udah melakukan ini sepanjang beberapa tahun dari 2020. Nah, tapi dari dulu memang ada sebuah keinginan untuk membuat film sebenarnya sebagai sutradara. Nah, kebetulan tawaran itu datang di awal tahun dan ada kesempatan untuk melakukan sebuah role di film sebelumnya. Dan gue enjoy banget, jadi sejak Januari itu sekarang gue banyak ikut acting class acting dan lebih berkecimpung lagi di dunia entertainment, and I'm really enjoying it. Oke, Ryan kan mungkin orang tahu lo kan sebagai content creator, yes, as a pendeta ya. Gimana sih artinya lo pada akhirnya mungkin ingin merubah image atau seperti apa sih, Ryan? Kalau gue dari dulu itu paling suka sebenarnya merubah paradigma. Dari sejak jadi dulu pendeta pun gue suka merubah paradigma karena biasa orang tuh punya suatu gambaran kalau pendeta tuh harusnya begini, kalau jadi pemuka agama tuh harusnya suci, kagak boleh tuh melakukan hal-hal lain. Tapi sebenarnya gue sendiri di perjalanan pribadi gue merasa iman itu tidak seribet itu kok. Kita bisa menjadi diri kita sendiri dan melakukan apapun untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita. Dan waktu itu gue menjadi content creator, menjadi pendeta. Nah season ini seasonnya udah berubah buat gue, dan gue lebih banyak berkecimpung di dunia entertainment. Apakah masih melakukan content creating dan memotivasi orang? Yes, karena itu adalah bagian dari diri gue. So ya, sangat mengenjoy. Oke, kan sempat dulu kan memang viral diri lo sendiri kan, Ya. sempat beberapa tahun lalu belakang viral, menerima banyak mungkin haters yang mampir ke Banyak. Gimana artinya lu mental lu sendiri sempat kena nggak sih ketika saat itu? Kebetulan gue sadar sebagai seseorang manusia, gue tuh nggak punya banyak kelebihan, tapi gue punya satu kelebihan gue adalah gue siap menerima hujatan. Dan gue bisa, mungkin dibilangnya tebel muka, menjadi diri sendiri dan tidak terlalu peduli dengan apa kata orang. Karena gue percaya kalau kita hidup dari pujaan orang, maka kita akan mati dari cacian mereka. Nah itu gue ditempa tuh dari dulu sampai sekarang. Dan sekarang pun gue sederhana, sebagai manusia yang bernama Brian Syawarta, gue hanya ingin menjalani hidup, menelusuri bakat-bakat apa sih yang Tuhan udah titipkan ke gue, dan gue akan melakukan yang baik. Ternyata salah satunya gue cinta dunia perfilman dan acting, so here I am. Berarti ini ingin merubah image? Kenapa? Ingin merubah image? Merubah image sih dari dulu enggak. Kayaknya dari dulu juga banyak dicintai dan banyak dibenci. Selamanya begitu ya nggak apa-apa. Tapi nambah satu lagi di list aktivitas atau hal-hal yang gue suka lakukan, yaitu sebagai aktor di dunia perfilman. Tapi ketika lo as aktor masih banyak hujatan gak sih, Ryan, sampai detik ini yang ada di sosial media lo sendiri? Jujur enggak sih. Paling banyak hujatan pada saat menjadi pendeta. Karena gue sih dari dulu berasa diri gue memang begini. Jadi kalau diri yang seperti ini, tatoan, serawakan di dunia entertainment, mungkin orang anggapnya wajar ya. Nah bayangin Brian yang seperti ini dimasukin di dunia kependetaan. Nah itu bikin orang rusuh gitu kan. Jadi ya kita belajar, udah deh kita jangan bikin rusuh, kita di sini aja berbuat kebaikan dengan apa yang kita bisa. Tapi tanggapan dari Habib Jafar seperti apa sih? Oh, kebetulan beliau belum mengkomentar. Nanti coba akan kita tanyakan ya. Tapi sekali lagi Habib Jafar, lo keren banget gitu. Mungkin kita boleh main film kapan-kapan barengan. Ada rencana ya? Ada rencana dari gua. Coba nanti gua akan tawarin beliau.
Tapi sebagai pendeta, bagaimana bilang Oh berat, lebih mudah jadi aktor. Tapi ya itu, pada akhirnya apapun yang kita lakukan, mau aktor, mau pendeta, mau pekerjaan apapun, itu adalah sebuah tanggung jawab. Selama kita bisa melakukan tanggung jawab itu dengan baik, maka lakukanlah. Dan waktu itu gue sebagai pendeta secara official itu 2020 sampai 2023. Nah di saat itu gue melakukan yang terbaik. Salah satunya yang waktu terbaik gue lakukan adalah walaupun pada saat gue menjadi pendeta, ya gue fokus di dunia itu. Dan gue tidak mau mengambil contohnya main film karena nanti gue takutnya tidak bisa fokus. Nah karena gue udah selesai di tahun 2023 dan udah resign dari kependetaan secara official, bukan Berarti secara sudah resign? secara official udah. Jadi udah tidak ada tanggung jawab menjadi pendeta secara official. Tapi kalau yang gue lakukan sehari-hari seperti apa ya, berbuat baik di memotivasi orang di sosial media dan lain-lain itu tetap berjalan. Nah tapi waktu gue udah banyak yang free. Nah sekarang gue limpahkan lebih banyak ke dunia bisnis karena dari dulu gue juga seorang pembisnis, dan sekarang masuk juga waktunya ke dunia entertainment jadi sebagai aktor dan bener-bener enjoy banget. Oke, pada akhirnya lu resign menjadi seorang pendeta. Alasannya apakah karena kejadian yang beberapa waktu lalu atau seperti apa sih akhirnya lu memutuskan untuk? Salah satunya karena simpelnya saya mungkin agak tersadar saya bukan yang paling cocok menjadi pendeta gitu kan. Jadi ya gue punya prinsip kalau Tuhan membuka kesempatan maka kita coba jalani dan kita coba berikan yang terbaik, dan kalau yang terbaik itu cukup, dan kalau yang terbaik itu kata orang tidak cukup ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita udah coba, niat kita baik. Tapi kalau ternyata tidak cocok ya ada akhirnya kita harus menyadari dan oke, it's fine gitu. Nah itu tahun lalu kita buku buku sebagai seorang pendeta. Nah tahun ini kita memulai lembaran baru sebagai aktor karena itu adalah salah satu yang gue suka dari zaman SMA gitu. Tapi masih banyak yang manggil lu. Masih, jadi kemana-mana masih dipanggil Pastor Brian. Tapi kalau diterangkan satu-satu ya agak sulit juga. Tapi ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi ya yang namanya apa ya, itu akan selalu mungkin melekat ya, karena itu bagian dari perjalanan. Ya tentunya kita juga tetap harus apa ya, sebagai seorang umat dari agama tertentu, dalam kasus gue adalah Kristen. Walaupun kita berpindah profesi, tapi kan hati itu sama ya. Kita pada akhirnya adalah manusia yang mencoba melakukan terbaik sesuai dengan iman yang dipercayai. Tapi one day akan lu comeback lagi menjadi seorang pastor atau gimana, Brian? Sampai saat ini sih belum ada kepikiran dan belum ada panggilan juga, dan masih have fun di sini. Tapi siapa yang tahu, gitu kan? Pasangan gimana, so far? Pasangan so far juga mengenjoy dengan apa yang gue lakukan sekarang. Mungkin juga bebannya tidak sebanyak yang dulu ya, karena kan pasti tanggung jawabnya jauh lebih berat, ekspektasi orang, hujatan netizen gitu kan. Jadi kita enjoy banget sih di season ini. Berarti lebih pasangan lebih nerima, pengen lo di sini aja ya? Lebih artinya enjoy lebih sekarang, netral, lebih enjoy. tiada hujatan segala macam. Zen. Nggak berarti ini nggak berarti gue makin kesini makin respect sama orang-orang pemuka agama dari setiap agama. Itu adalah tanggung jawab yang luar biasa beratnya, dan untuk kalian yang masih berjuang kayak Habib Jafar contohnya, keren banget. Nah, ternyata saya bisa memberikan support dari samping saja dan lewat layar lebar saja, dan itu juga oke. Thank you, Brian.